Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawatin, SPD, Kepala TK Negeri Perjuangan Tanjung Angin Upabomba, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada awal berdirinya lembaga ini bernama TK Kosgoro Tanjung Angin. Namun seiringnya berjalannya waktu, sekitar 9 tahun setelah berdiri, lembaga ini berubah status menjadi negeri. Dan namanya pun berubah menjadi TK Negeri Perjuangan Tanjung Angin Upabomba. Didirikan pada tanggal 13 Maret 2015. TK Negeri Perjuangan Tanjung Angin Upabomba menghadapi tantangan geografis yang unik dan tidak dialami oleh semua lembaga PAUD. Jarak tempuh yang jauh menjadi salah satu kendala utama bagi para pendidik. Dengan perjalanan sejauh 32 km menggunakan sepeda motor atau menumpang mobil. Kondisi ini mencerminkan komitmen besar para pendidik untuk tetap hadir di sekolah. Selain itu, kondisi cuaca yang sering tidak mendukung seperti hujan deras, kabut tebal, tanah longsor, pohon tumbang semakin menambah kesulitan yang dihadapi oleh para pendidik. Awal mula kami merintis TK Kosgoro Tanjung Angin, di mana kami merasa terpanggil sebagai pendidik melihat kondisi anak-anak yang usia PAUD itu lebih banyak ke kebun, sehingga kami merasa terpanggil untuk mendirikan sebuah lembaga yang ada di Dusun Tanjung Angin. Kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan Kepala Sekolah SDN 13 Tanantofea terkait gedung yang akan kami gunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Kami dipinjamkan gedung perpustakaan SDN. Pada tanggal 28 September 2018 terjadilah musibah besar yang terjadi di Palu Sigi Donggala, dan kami juga mendapat dampak dari musibah tersebut, di mana bangunan sekolah kami itu mendapatkan kerusakan 95%. Badan sekolah itu miring ke jurang. Kami bingung harus bagaimana membawa anak-anak ini untuk bisa tetap belajar seperti biasanya. Kami menggunakan kolong rumah untuk dijadikan tempat belajar anak-anak, dengan hanya bergelar tarpal sebagai lantainya, dan dindingnya juga kami gunakan tarpal. Selama 9 bulan kami menggunakan rumah warga tersebut sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Atas bantuan dari wali murid, kami dibangunkan sekolah darurat dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Jadi beberapa wali murid itu berbondong-bondong masuk ke hutan untuk mengambil kayu sebagai tiang sekolah. Kemudian bergotong royong lagi, alhamdulillah juga membangun sekolah. Di tahun 2022 saya mendapat informasi tentang sekolah penggerak, di mana pada saat itu tujuan saya masuk atau mendaftar menjadi sekolah penggerak itu, mungkin pemerintah bisa melihat kami yang berada di ujung, karena sekolah kami itu berada di perbatasan antara Parigi Motong dan Kabupaten Donggala. Alhamdulillah, dari 32 kepala sekolah yang mendaftar untuk PSP Angkatan 2 Kabupaten Donggala, 7 terpilih untuk sebagai pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 2. Dan alhamdulillah, salah satu dari 7 itu kami yang terpilih. Sehingga mulai dari setelah kami terpilih jadi pelaksana sekolah penggerak, di situ kami sudah mulai diperhatikan
sudah dilihat oleh pemerintah daerah bahwa sekolah kami yang bisa dikata masih keterbelakangan bisa juga menjadi salah satu sekolah yang diakui di tingkat nasional. Saya salah satu terpilih sebagai sekolah inspirasi yang ditunjuk langsung oleh Kemendikbudristek. Pada saat itu kami terpilih ada 5 provinsi dan salah satunya adalah Sulawesi Tengah, dan yang terpilih itu adalah lembaga kami. Pada saat itu kami dari kementerian itu dibuatkan video inspirasi dari implementasi program sekolah penggerak. Dan dari 5 provinsi yang terpilih itu diseleksi lagi. Kira-kira siapa yang terbaik satu yang akan ditampilkan videonya pada rilis buku dan video. Dan alhamdulillah sekolah kami terpilih sebagai peraih terbaik satu dari 5 provinsi yang ada. Kami juga diundang sebagai pembicara pada saat itu dari 5 sekolah yang terpilih mewakili PAUD se-Indonesia kami sendiri. Setelah pulang dari kegiatan di Jakarta, rilis buku dan video tersebut, kami juga mendapat undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI. Kami diberikan apresiasi dari Bupati Donggala. Kemudian dampak atau hasil yang kami dapatkan setelah kami mengikuti sekolah penggerak ini, alhamdulillah sekolah kami sudah terbantu terkait pembangunan sekolah. Kemarin kami mendapatkan bantuan 1 gedung sekolah, kemudian WC 2 pintu dan APE luar. Melalui kesempatan ini saya mengajak para kepala sekolah, para pendidik untuk tetap semangat. Jangan menyerah dengan kondisi yang ada, karena selagi kita mau berusaha, kerja ikhlas, insya Allah semua akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Isemapa, mai piapa, isemapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kebetulan kami berkunjung ke sekolah yang sudah jadi negeri ini, TK Negeri Perjuangan Tanjung Angin Nur Pabomba. Nah, dalam rangka supervisi pemanfaatan Arkas dan Siplah. Nah, kami setelah tadi diskusi dengan kepala sekolah, ibu guru, dan juga disaksikan oleh Ibu Kabid, kami melihat bahwa TK negeri ini yang tadinya swasta ini sudah sangat memahami, menguasai terkait dengan Arkas. Juga Siplah sudah pernah digunakan dan dimanfaatkan, tinggal barangkali nanti direalisasikan lagi, ditingkatkan, dioptimalkan penggunaannya, sehingga ke depan ini kita berharap bahwa pemanfaatan Arkas Siplah betul-betul bisa mendukung, membantu satuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas penggunaan dan BOP. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk TK Perjuangan Tanjung Angin. Amin. Alhamdulillah sudah ada perubahan setelah dari pasca gempa di 2018 itu. Alhamdulillah sekarang kita bisa mendapatkan gedung baru dan sekarang sudah bisa dinegrikan.